Guys, welcome back to my YouTube channel. Dan aku udah berapa lama hiatus? Nggak hiatus sih, cuman emang nggak mau update aja. Kayak ada sebulan atau 2 bulan lebih ya, aku nggak upload video di YouTube. Nah, di sini aku tuh mau bikin suatu konten baru yang mungkin menurut aku itu menarik, tapi nggak tahu deh menurut kalian, karena aku nggak minta pendapat kalian tentang ini. Ya udah, aku bikin aja lah kayak gitu buat having fun doang. Aku pernah bikin polling di Instagram. Konten yang mau aku bikin itu asalnya itu teori konspirasi antara Amerika Serikat atau Korea Selatan. Tapi aku itu belum riset. Maksudnya tuh risetnya tuh udah, cuman belum selesai. Dan kebanyakan teori konspirasi Amerika Serikat itu udah terjadi. Maksudnya tuh udah ada buktinya gitu. Sedangkan kan kita ngusung tema teori konspirasi. Dan di situ aku hold dulu dan ketemu topik yang menarik, yaitu tempat-tempat menyeramkan di Korea Selatan. Let's check the video. Yang pertama ada dari Gonjiam, Rumah Sakit Gonjiam di Korea Selatan. Rumah Sakit Gonjiam terletak di kota Gwangju yang merupakan salah satu kota terbesar di Korea Selatan. Didirikan pada tahun 1950-an. Rumah sakit jiwa ini berada di wilayah perbukitan yang dikelilingi sama hutan yang lebat. Pada tahun 1966 yang lalu, rumah sakit ini resmi ditutup. Jadi, rumah sakit ini kan udah gak beroperasi ya, dan tempat ini tuh biasa dikunjungi sama orang-orang yang suka berburu hantu. Kata beberapa orang yang pernah memasuki rumah sakit itu, kalau dia pernah mendengarkan suara jeritan. Entah itu suara jeritan dari dokter yang membunuh pasien-pasien di sana, atau suara jeritan dari pasien. Walaupun negara maju, mereka tuh masih percaya sama mitos-mitos kayak gitu. Dan FYI aja, Gonjiam ini udah dijadikan film pada tahun 2018 dan judulnya itu Gonjiam Haunted Asylum. Gonjiam ini tuh yang aku waktu tonton itu kayak kita tuh bukan nonton film, kayak kita tuh nonton vlog seseorang bergrup yang mereka tuh uji nyali ke rumah sakit yang udah nggak dipakai. Kalau sekarang kayaknya udah dihancurin gitu, udah dileburin biar orang-orang yang kesana tuh nggak memburu hantu gitu, soalnya itu mengganggu banget sama penduduk sekitar. Oke, next. Pulau Jeju. Yang kedua ada Pulau Jeju. Aku kalau Pulau Jeju tuh ingat orang ini. Bias aku. Pulau Jeju. Kalian pasti kalau dengar Pulau Jeju itu kayak Bali-nya Korea, iya nggak sih? Kalian kalau kesana kayaknya bakalan terpukau sama Pulau Jeju. Aku aja belum kesana, cuman lihat foto-foto Pulau Jeju itu kayak wah, ini indah banget sih, parah. Jadi pulau ini sangat terkenal indah kan ya, dan juga ramai yang mengunjungi pulau ini. Tetapi di balik keindahannya ini, ternyata pulau ini mempunyai dan menyimpan kisah yang sangat mengerikan. Pada tahun 1940, sekitar 10% populasi di pulau yang indah tersebut dibantai habis-habisan oleh pemerintah karena komunis. Lo bayangin aja, dibantai itu kayak dibunuh semuanya gitu. Ya, siapa yang nggak ngeri, tau gak sih? Dan hal ini membuat banyak warga Korea percaya bahwa para korban pembantaian saat ini gentayangan dan menghantui di beberapa titik Pulau Jeju. Kayak gak hanya di Pulau Jeju, tapi di tempat-tempat yang indah lain pun pasti ada gitu yang diam di beberapa titik. Ya, bahkan di rumah kalian sendiri. Oke, next. Yang ketiga ada Yongma Land. Kalau kalian dengar Yongma Land, kayaknya mungkin udah gak asing ya, karena tempat ini tuh tempat yang sering dijadikan musik video atau syuting musik video idol-idol K-pop seperti Twice. Yongma Land sendiri terletak di Baeksipal, Manguro, Chilsipgil, Mangunbondong, Jungnanggu, Seoul, Korea Selatan.
Dan Yongmalen ini tuh udah ditutup sekarang, jadi kalian tuh nggak bisa having fun di sana karena udah ditutup dari tahun 2011 yang lalu. Kalau lagi ngomongin tentang pasar malam atau taman bermain, pasti akan membuat kalian seneng kan? Ya salah satunya Yongmalen ini. Mungkin ya kalau di Korea kan yang terkenal itu Lotte World, terus Everland dan lain sebagainya. Cuman ada satu wahana tempat bermain gitu. Ya salah satunya ini Yongmalen, tapi mengerikan. Dan di situ bukannya kalian bakalan seneng, tempat ini ditinggalkan oleh masyarakat sekitar. Ya masyarakat penduduk sekitar lah. Karena waktu itu ada satu perempuan yang meninggal di sana. Dan aku udah bilang ya, Korea itu masih percaya yang namanya guishin atau hantu. Kata orang-orang sana sih bergentayangan dan ngajak bermain yang kesana. Itu ngeri banget sih. Oke, next. Kayaknya nggak akan seru kalau misalnya ngomongin mistis melewatkan rumah Yongdok. Rumah Yongdok ini salah satu rumah yang terbengkalai di Korea Selatan. Ya, mungkin banyak yang terbengkalai, cuman ini tuh termasuk seram se-Korea Selatan, bahkan se-Asia. Karena dulunya rumah ini tuh ada penghuninya, tapi sebelum itu mereka meninggal secara tragis sebelum pindah dari tempat ini. Dan ternyata baru diketahui kalau rumah tersebut dibangun di atas kuburan massal tentara pada saat Perang Korea tahun 1940-an. Kalian pikir aja, dibangun di atas kuburan. Ya, mungkin jasad-jasadnya belum dipindahin. Ngeri banget gak sih? Siapapun yang memasuki rumah ini, pasti kalian bakalan dengar suara-suara tangisan dan jeritan minta tolong. Itu. Next, ada Sungai Han. Ini yang kelima, ada Sungai Han. Kalau misalnya kalian sering nonton drama Korea, kalian pasti udah gak asing lagi sama Sungai Han atau Hangang, karena di sini itu udah biasa banget sama yang namanya bunuh diri. Sungai Han ini adalah salah satu tempat yang paling terkenal di Korea Selatan. Ya, siapa yang nggak tahu? Maksudnya tuh yang suka Koreaan pasti kenal Sungai Han atau Hangang ini. Tetapi ternyata tempat ini memiliki kisah misterius. Di sungai yang indah ini, dikelilingi oleh lampu gemerlap perkotaan Seoul, ternyata dirumorkan sebagai rumah para hantu dari orang-orang yang melakukan bunuh diri. Gak sedikit orang-orang yang bunuh diri di sini. Dan katanya ya, kebanyakan anak SMA yang bunuh diri di sana. Ngeri banget gak sih anak SMA? Maksudnya tuh. Oke, next ada University of Seoul. Nah, kalau misalnya kan kampus terkenal tempat belajar yang epic banget ya. Mungkin kalau di Indonesia itu kayak banyak ITB, IUGM, UI itu ya kan. Gak menampik di universitas-universitas itu banyak banget urban legendnya. Begitu juga di Seoul University ini, University of Seoul. Nah, jadi kampus biasanya tempat untuk mencari ilmu dan menambah ilmu kan. Bener banget. Sama dengan University of Seoul yang memiliki kurang lebih 11.000 mahasiswa. Tapi universitas ini mempunyai kisah urban legend yang legendaris banget. Universitas ini dari beberapa siswa University of Seoul, mereka tuh mengaku melihat dengan mata kepala sendiri arwah mahasiswa yang bergentayangan dan muncul tiba-tiba di koridor kampus. Jika malam hari, sering banget terdengar suara-suara tangisan di hall kampus atau di aula kampus. Yang terakhir ya, ada Desa Yongin. Desa ini dikenal sebagai rumah dari Virgin Ghost atau hantu perawan, Guishin. Hantu perawan ini digambarkan sebagai hantu kesepian yang meninggal sebelum mereka menikah dan membuat mereka mencari teman setelah meninggal di Desa Yongin ini. Desa Yongin ini terletak di kota Yongin atau Yongin-si, sebuah kota yang dalam kawasan ibu negara Seoul di wilayah Gyeonggi, Korea Selatan. Dengan populasi hampir 1 juta orang, kota ini mencatat pertumbuhan pendudukan terbesar di kota negara itu. Oke guys, beres juga videonya. Menurut kalian mana yang paling serem? Kalau menurut aku sih yang paling serem itu
yang mana ya? Pokoknya serem sih. Tapi yang rumah Yongdok itu menurut aku serem banget sih. Ya bayangin aja bikin rumah di atas kuburan. Ya kalau di Indonesia aja serem. Apalagi di sana kan sana itu masih percaya banget. Mostly aku paling suka ceritanya Gonjiam, Yongmalen sama yang Yongdok itu. Kalau Pulau Jeju aku lebih menikmati keindahannya ya daripada cerita mengerikannya, karena serem banget sih kalau misalnya diingat-ingat terus kita lagi kesana gitu, gak mau lah. Oke, karena udah beres videonya, makasih banget buat yang udah nonton. Dan kalau misalnya kalian suka, klik like-nya. Kalau misalnya kalian pengen aku upload video baru secara cepat, kalian bisa langsung komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel aku bisa lebih dibangun, dan kalian yang membangun channel aku supaya bisa lebih berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamsahamnida.